Perumusan Pancasila. Gagasan Insinyur Soekarno tentang 5 dasar untuk negara Indonesia merdeka diberi nama Pancasila. Pidato Pancasila Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 secara aklamasi diterima oleh sidang BPUPK. Untuk merumuskan lebih lanjut tentang pokok-pokok pikiran tentang Pancasila ini, selanjutnya BPUPK membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kecil ini terdiri dari 6 orang dari golongan kebangsaan yaitu 1. Insinyur Soekarno. 2. Drs. Muhammad Hatta. 3. Mr. Muhammad Yamin. 4. Mr. A.A. Maramis. 5. M. Sutarji Kartohadikusumo. 6. R. Oto Iskandar Dinata. 2 dari golongan Islam yaitu 1. Ki Bagus Hadikusumo. 2. KH Wahid Hasim. Adapun tugas dari panitia kecil adalah 1. Mendiskusikan lebih lanjut rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang telah diutarakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. 2. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengumpulkan anggota Chuo Sangiin yang juga anggota BPUPK. Hasil dari pertemuan ini, Soekarno membentuk Panitia 9. Dalam Panitia 9 ini, Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil mengubah komposisi keanggotaan panitia menjadi 4 orang dari golongan kebangsaan, yaitu 1. Drs. Muhammad Hatta. 2. Mr. Muhammad Yamin. 3. A.A. Maramis. 4. Ahmad Subarjo. 4 dari golongan Islam, yaitu 1. Kiai Haji Wahid Hasyim. 2. Kiai Haji Kahar Muzakir. 3. Haji Agus Salim. 4. R. Abikusno Cokrosuyoso. Panitia 9 berhasil menyepakati rumusan yang akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Rumusan itu disebut oleh Insinyur Soekarno sebagai Mukadimah Mr. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta, sedangkan Sukiman Wiryo Sanjoyo menamakannya Gentleman Agreement. Rancangan pembukaan ditandatangani oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang kemudian rancangan ini terkenal dengan nama Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar dalam naskah tersebut dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama merupakan pernyataan landasan dari politik negara dan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Bagian kedua menjelaskan hasil dari tuntutan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagian ketiga merupakan pernyataan tentang pembentukan negara dan tugas-tugasnya. Dalam bagian ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan tersebut termuat dalam Piagam Jakarta, yaitu 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari BPUPK, pada tanggal 12 Agustus tahun 1945 dibentuk PPKI. Tugas PPKI ini adalah untuk mempercepat persiapan pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia yang merdeka.
Anggota PPKI dipilih berdasarkan asal-usul daerah dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Ketua DRS Muhammad Hatta yang kemudian beranggotakan 21 orang. Sidang pertama PPKI yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Di mana di tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini disahkannya Mukadimah UUD 1945 sebagai hukum dasar yang di dalamnya terdapat rumusan final Pancasila. Hal ini tercantum dalam Kepres nomor 24 tahun 2006 tentang Hari Lahir Pancasila. Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni tahun 1945 yang dipidatokan Insinyur Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.